Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas insya Allah adalah bagaimana menjadikan rumah kita sebagai lembaga pendidikan terbaik. Ada satu video singkat saya yang cukup banyak dilihat, di mana di video itu saya menyampaikan bahwa kewajiban kita sebagai orang tua bukan menyekolahkan anak. Kewajiban kita ya sebagai orang tua bukan menyekolahkan anak, bukan mondokkan anak, bukan mengkuliahkan anak, tapi mendidik anak. Jadi kita ini nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah, apakah kita sudah mendidik anak kita dengan betul atau tidak. Jadi di masa Nabi tidak ada sekolah, di masa Nabi nggak ada pesantren, di masa Nabi tidak ada kampus kan. Tapi di masa Nabi itulah pendidikan terbaik. Guru terbaik adalah Rasulullah SAW. Rumah tangga terbaik adalah rumah tangga Rasulullah SAW. Dan bahkan pendidikan Rasulullah itu melahirkan generasi terbaik. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi kata Rasulullah SAW, generasi terbaik itu generasiku. Jadi sahabat Nabi itu khairun nas, tsummal ladzina yalunahum. Setelah generasi sahabat, maka generasi terbaik kedua adalah generasi tabi'un, generasi tabi'in. Setelah itu tsummal ladzina yalunahum. Generasi ketiga yang terbaik adalah generasi tabi'ut tabi'in. Tiga generasi inilah ibu-ibu sekalian yang disebut, yang kita kenal sebagai generasi salafus soleh. Generasi salafus soleh, tiga generasi. Di tiga generasi pertama inilah sudah selesai, sudah matang yang disebut sebagai ulumuddin. Jadi Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, dua hal yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah dan Rasulnya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Tetapi Rasulullah SAW sebenarnya bukan hanya meninggalkan dua hal. Menurut saya beliau meninggalkan 4. Di samping Quran dan Sunnah, Rasulullah juga meninggalkan ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, itu nggak ada nabi lagi. Maka yang berkewajiban memimpin umat ini, dilanjutkan oleh para ulama. Ulama itu warathatul anbiya. Nah, yang berikutnya yang ditinggalkan Rasulullah apa? Rasulullah meninggalkan satu generasi yang terkuat, yang nanti mampu mengawal Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini sama dari dulu sampai sekarang, itu juga. Kapan Al-Quran dan Sunnah itu mampu terwujud dalam kehidupan manusia, dan dikawal oleh satu generasi terbaik. Nah, ketika itulah umat Islam menjadi umat yang terbaik, menjadi khairu ummah. Nah, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ibu sekalian, diperlukanlah namanya ulumuddin, diperlukanlah ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu usul fiqh, ilmu hadis, di mana ilmu-ilmu ini sudah tuntas, sudah selesai di zaman tiga generasi terbaik tadi.
Jadi sekarang orang ini ya Qurannya sama ya kan, tapi ngawur ya, mengatakan misalnya ada yang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, ya kan, ada yang rame sekarang pembahasan. Ya, ada pimpinan pesantren yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Nah, itu salah. Itu fatal banget salahnya. Ya, karena Al-Qur'an itu sama sekali bukan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu hanya menyampaikan ya wahyu yang diterima dari Allah. Maka Al-Qur'an itu lafdzan wa ma'nan minallah. Saya sedih juga lihat di YouTube perdebatan, kok sampai hal yang soft dasar itu diperdebatkan. Nggak pernah umat Islam mendebatkan hal ini. Yang kalam Rasulullah itu hadis, tapi mendapat inspirasi wahyu. Itu bedanya Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kalau Al-Quranul Karim itu Rasulullah sama sekali tidak campur tangan tentang redaksi Al-Quran itu. Lafdzan wa ma'nan minallah. Nanti harus anak-anak kita harus dilindungi nih. Ya, karena sekarang bebas. Saya kasihan lihat anak-anak muda ya, bahkan dosen-dosen juga ikut membela. Ini aneh banget karena itu ribuan tahun nggak pernah ada yang berpendapat seperti itu. Udah selesai, ini masalah yang disebut dengan maklumun minaddin bid darurah. Ya, itu sudah maklum dalam agama kita, seperti Rasulullah SAW itu pantesan ya. Ini ada malaikat lewat tadi. Ya. Ya, saya juga merasa tadi bergema gitu ya. Jadi saya ulang lagi Bu ya. Jadi nanti ini konsep-konsep dasar Bu namanya. Ya, jadi kita harus pegang ini, nggak boleh ini berubah. Namanya Al-Qur'an itu kalamullah. Oh iya, baik. Lafdzan wa ma'nan minallah. Jadi Rasulullah itu seperti jubir gitu Bu, jubir presiden. Ya, presiden mengatakan begini. Nah, itu jubirnya. Memang betul keluar dari mulut jubir presiden, tapi itu bukan kata-kata Rasulullah gitu loh. Ini ya, maka Rasulullah mengatakan qalallahu ta'ala fi Al-Qur'anil Karim gitu. Ya, jadi jangan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Itu fatal, itu salahnya ya. Cuma yang sedih kan yang begini bebas sekarang. Ya, nanti kaitan dengan pendidikan anak nih ya. Nah, kita harus melindungi anak-anak kita dari pemikiran-pemikiran ya yang bisa menyesatkan. Karena ini sudah dasar. Ya. Saya udah lama ditanya, ini puluhan tahun yang lalu saya ke kampus ditanya, sampai ada yang nanya gini, Ustadz kan Allah itu nggak bicara dalam bahasa Arab katanya. Ya kan nggak bisa dalam bahasa Arab. Kan Quran bahasa Arab. Ya, berarti kan ini bukan kalamullah. Ini udah lama para orientalis kan udah Yahudi Nasrani udah selalu menuduh Rasulullah SAW itu yang menulis Al-Quran. Maka Rasulullah itu dipelindungi oleh Allah, beliau itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Karena tuduhan pada Rasulullah itu dari dulu, ya. Jadi itu bukan tanpa maksud. Ini serius banget, penyelewengannya itu serius. Saya cuma ngasih contoh, ya nanti bagaimana. Ini ulumuddin itu udah selesai di 3 generasi salafus soleh tadi, bahwa hadis itu adalah kata-kata Rasulullah SAW, tetapi isinya wahyu. Itu makanya hadis tuh riwayat ini beda, redaksinya ini beda, bisa. Karena yang penting kalau hadis maknanya. Tapi kalau Al-Quran, lafadznya pun nggak boleh berbeda. Jangankan satu kata, satu huruf pun nggak boleh berbeda. Karena itu lafdzan wa ma'nan minallah. Ya. Nah, tadi saya mau cerita kenapa tadi di video saya katakan ya, kewajiban orang tua itu mendidik anak, bukan menyekolahkan anak. Ya, ada artis yang pernah dalam satu seminar ya, dia ngomong saya nggak mau punya anak karena takut nanti nggak bisa mendidik. Sehingga dia akhirnya memutuskan dengan suaminya untuk child free, untuk tidak punya anak, mengingat dirinya. Jadi ada yang mengambil keputusan child free itu
Menurut dia alasannya baik karena dia mengalami sendiri di mana dia tidak terdidik dengan baik oleh orang tuanya. Akhirnya dia memutuskan, saya takut anak saya nasibnya seperti saya, sehingga memutuskan dia child free, ya, tidak punya anak karena takut tidak bisa mendidik. Ada lagi yang anak belum lahir sudah disiapkan biaya yang sangat besar karena dia ngitung tuh kan gitu ya, nanti perlu sekian miliar sampai kuliah sekian miliar. Nah itu dia berpikir menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak, padahal itu tidak wajib. Yang wajib itu mendidik. Saya beri contoh sederhana misalnya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya pertama surat At-Tahrim ayat 6. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini ayat ini Bu, sebetulnya untuk suami nih Bu, untuk laki-laki. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ini makanya dalam konsep rumah tangga Islam, pentanggung jawab tertinggi Pak di tangan suami. Gitu. Jadi kalau anak-anak nggak terdidik, ya istrinya nggak terdidik, itu suaminya yang salah. Ya, tapi kalau istrinya terdidik, suaminya nggak terdidik, itu istrinya nggak salah. Jadi kewajiban suami mendidik anak istrinya. Ya, kewajiban istri mengingatkan suaminya. Itu enaknya perempuan. Ya, nanti dia nggak diberi tanggung jawab terhadap pendidikan suaminya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro dalam Islam itu tanggung jawabnya pada laki-laki. Kenapa sih dalam Islam itu akad nikah kok yang menikahkan wali dari siapa? Perempuan, ya kan? Kepada laki-laki kan, memegang akad laki-laki gitu. Beda dengan di barat tuh. Kalau di barat kan equal, laki perempuan membuat perjanjian, kontrak. Ya, nanti pendetanya menyaksikan itu, memberkati pernikahan. Dalam Islam beda. Ya, tanggung jawabnya pada laki-laki. Ya, maka dia yang memegang akad. Ya, perempuan itu diringankan oleh Allah tanggung jawabnya. Saya kembali. Jadi dari ini pertama, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Menjaga itu gimana sih? Ya. Kok disuruh jaga dirinya dan keluarganya dari api neraka itu caranya gimana? Nah, itulah yang sering saya sampaikan di tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka apa? Dua caranya. Ya. Satu, ad-dibuhum. Ad-dibuhum, ya. Dari kata ad-daba yu'addibu ta'diban. Prosesnya namanya ta'dib. Ya, ad-daba yu'addibu ta'diban. Apa artinya ad-daba yu'addibu ta'diban? Ya, ad-dibuhum itu dari kata ad-daba yu'addibu, ad-dib kalau jamaknya ad-dibu gitu. Ya, maksudnya adalah tanamkanlah nilai-nilai adab, ya. Ini kalau Ibu catat saya pelan-pelan ya. Jadi tanamkanlah nilai-nilai adab atau akhlak mulia. Jadi adab strip akhlakul karimah, ya, kepada diri dan keluarga. Jadi kewajiban kita Bapak Ibu sekalian ya nanti akan ditanya di akhirat ya adalah kita sudah mendidik enggak anak kita punya akhlak yang mulia, punya adab ya. Nah, nanti misalnya dalam surat Luqman nih contohnya ya ayat 12 sampai 19. Adab apa saja yang harus kita didikkan pada anak kita? Ya. Pertama di situ adab pada Allah. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Maksudnya adab pada Allah itu gimana? Jangan menyekutukan Allah. Adab ini gampangannya sopan santun, Bu. Jadi kalau anak kita itu kita harus didik anak kita itu sopan dengan Allah gitu loh. Jangan biadab gitu kan.
Kita kenal istilah biadab. Apa bedanya? Kan kita adalah bilingual, artinya apa? Bilingual artinya dua bahasa. Bipolar artinya dua polar apa? Kutub. Sekarang kalau biadab artinya dua adab. Jadi kalau kamu beradab ya, terus kalau bilang kamu biadab ya, tersinggung nggak orang dibilang itu? Nah, jadi artinya biadab artinya apa? Tidak punya adab. Berarti bukan bi di situ, bukan bahasa Latin. Jadi bi dari bahasa Latin ke bahasa Inggris artinya dua. Bi yang ini bukan itu. Bi ini dari bahasa Persia. Dari B adab. Asalnya bacanya B adab. Bahasa Persia itu awalan kalau punya adab namanya ba adab. Tidak punya adab B adab gitu ya. Ini bahasa Persia ada pengaruhnya ke bahasa Indonesia juga. Bakhtiar itu Persia tuh, penjara itu bahasa Persia. Bukan Syiah ya. Memang dulu Islam itu berkembang di Persia, itu dulunya bukan Syiah. Yang termasuk yang datang ke sini bukan Syiah. Ya, Persia ya. Imam Al-Ghazali itu dari Persia. Banyak ulama-ulama kita dulu Ahlus Sunnah dari Persia ya, jadi kembali tadi Bu ya, jadi kalau biadab itu dari B adab, tidak punya adab ya, jadi kamu tuh nggak beradab kan gitu, maksudnya B adab. Nah, adab pada Allah misalnya, ini yang nanti tanggung jawab kita di akhirat kita selesaikan dulu nih, ini soalnya nanti Allah yang ditanya ini nih sebenarnya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, maksudnya pertama itu adibuhum tuh, anak kamu tuh didik supaya jadi manusia beradab. Beradab pada siapa? Pertama beradab pada Allah, itu tauhid. Maka riya itu misalnya disebut syirik kecil. Syirik itu kezaliman yang besar, kebiadaban yang besar. Kenapa kok biadab? Ya kamu kurang ajar sama Allah. Karena mengangkat derajat makhluk sejajar dengan Allah, kan begitu. Orang itu beramal harusnya kan untuk Allah. Nah, dia beramal bukan untuk Allah, dia beramal untuk cari pujian manusia. Nah, kamu biadab kamu sama Allah gitu loh. Kalau bahasa sekarang itu loyalitasnya tunggal pada Allah. Sama kayak presiden kan minta menterinya, kamu loyal sama siapa? Dipanggil presiden sekarang ya datang. Maaf Pak Presiden, saya nggak bisa datang. Ya, saya dipanggil mertua saya. Nah, berarti kamu tidak loyal kan? Ya kan, dianggap berarti kamu menyekutukan aku. Ini presidennya. Nah, Allah begitu juga, la tusyrik billah. Maka nanti Bu ya, dalam pendidikan yang terpenting itu ada pertama pada Allah. Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah, karena itu biadab. Kamu tuh kurang ajar gitu loh. Ya. Kok lebih taat kepada yang lain, jangankan lebih, sama saja nggak boleh, kan gitu ya kan suka begitu Bu ya, di apa itu kan kecemburuan ya, kalau laki-laki yang suaminya banyak lah ya, kalau saya kan satu, jadi nggak ada kecemburuan ya. Istri saya alhamdulillah, kebetulan istri saya kan namanya Megawati. Jadi kalau saya manggil-manggil Mega gitu kan, dia kan nggak tahu bahwa ada Mega yang lain, ya kan? Ya nggak. Jadi cemburu itu, nah Allah itu maha cemburu, ya kan? Maka tidak boleh orang itu lebih cintanya daripada Allah, nggak boleh. Nah itu At-Taubah 24, ya. Jika bapakmu, anakmu, istrimu, hartamu, semua lebih kamu cintai ya kan daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu, Allah akan menimpakan sesuatu kepadamu. Itu namanya beradab gitu kan. Cinta itu ada adabnya. Siapa yang lebih kamu cintai kan gitu, ya kan? Pada Allah. Siapa yang lebih kamu taati? Allah. Ya. Jangan macam-macam di situ.
Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Nah, ibu sekalian, setelah itu ya ada pada siapa lagi? Ada pada Rasul. Karena kita nggak mungkin beradab pada Allah kalau kita nggak beradab pada Rasul. Karena satu-satunya untuk mengenal Allah hanya melalui Rasulullah SAW. Nggak ada jalan lain. Kita kenal Allah dari mana? Kita memanggil nama Allah aja dari mana? Kita mengenal Tuhan kita dari siapa? Mengenal cara menyembahnya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Maka setelah adab pada Allah, yang kedua anak harus kita didik adab pada Rasulullah. Bagaimana beradab pada Rasulullah? Harus meletakkan Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling kita cintai, paling kita taati, gitu kan? Paling kita hormati. Enggak boleh ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasul itu contoh yang baik. Ya. Ini nanti kalau di perguruan tinggi lebih serius tuh. Kamu mengambil konsep dari Nabi atau konsep dari yang lain. Ya. Saya udah WA Pak Gubernur kita, wali kota saya di Depok. Ya karena orang-orang baik, saya WA. Mohon keluarkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan perintah Nabi. Contoh misalnya, Nabi perintahkan 7 tahun anak itu suruh sholat, kan gitu. 10 tahun harus sholat. Bahkan kalau dia nggak mau sholat, fadribuhu, pukul dia. Ini bukan perintah Nabi dalam arti harus dipukul, enggak. Karena boleh juga nggak dipukul, kan gitu. Apa kalau anak umur 10 tahun nggak sholat terus kita harus memukul? Enggak. Tapi Rasulullah memberikan izin. Mungkin ada satu kondisi dia perlu dipukul. Ini namanya wisdom, kebijakan. Ya, silahkan. Tapi ya bukan berarti pukulan KO, ya dipukul sampai berdarah-darah. Kan hadisnya disuruh mukul gitu kan, terus anaknya dipukuli sampai KO, nggak begitu. Nah, ini nggak paham, ya. Mukul itu ya bisa dicubit, ya kan, bisa disentil sedikit telinganya, bisa memukul dengan kata-kata. Namanya reward and punishment. Boleh dalam pendidikan anak, kita boleh memberikan penghargaan dan memberikan hukuman, tapi harus bijak. Nah, itu namanya hikmah. Nanti orang tua yang bisa mendidik anak adalah orang tua atau guru yang telah mendapatkan hikmah dari Allah. Hikmah itu wisdom, ya, kebijakan. Betul kita boleh marahin anak, nah, tapi ketika ditanya marahnya seperti apa, nah itu bijak, ya kan? Kebijakan itu datangnya dari siapa? Itu dari Allah, hikmah namanya. Maka di kitab Ta'limul Ta'lim Bu ya ada keterangan begini, kalau cari guru, carilah guru yang alim dan tua. Kenapa? Biasanya guru yang tua, pengalaman mendidiknya panjang, dia bijak. Ya. Anak-anak itu sama, yang memarahi 2 orang guru, tapi beda nanti hasilnya. Saya di pondok ada itu guru yang santri dipukul sama dia pun nggak tersinggung, malah bisa berterima kasih karena dia tahu guru ini, dia percaya betul guru ini baik. Tapi ada guru lain jangan coba-coba mukul, ya itu beda. Nah itulah namanya nanti wisdom, kebijakan. Nah saya kembali ke adab tadi, karena kewajiban pertama orang tua itu mengadabkan anaknya, ya, adab pada Rasul. Berikutnya adab sama siapa? Adab pada keluarga Nabi, ya kan? Wa ala alihi, kan, adab pada istri Rasulullah, pada anak cucu Rasulullah SAW. Kita harus beradab. Ya sekarang nggak usah Nabi lah ya, anak presiden aja dihormati, ya kan, dijaga pas pampres, bahkan mantan presidennya. Ini Nabi loh, bukan sembarangan, dia utusan Allah. Utusan presiden saja, bukannya duta besar, itu sangat dihormati. Ya, masa ini utusan Tuhan nggak dihormati, kan keterlaluan. Keluarga utusan Allah ini mulia. Ya. Nah, setelah itu siapa lagi adab yang harus kita tanamkan pada anak kita?
adab kepada ulama. Ini penting sekali nih, Bu, ya. Karena kenapa ulama? Ulama itu pewaris Nabi. Ya. Kalau anak kita tidak mencintai ulama dan apalagi nggak kenal ulama-ulama yang baik, orang tuanya berdosa. Karena untuk beradab pada Allah harus beradab pada Nabi. Kan kita mewarisi Al-Quran dan hadis ini, Bu, bukan langsung dari Rasulullah kan? Dari siapa? Dari ulama. Dari sahabat Nabi, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in kan, nanti dari para imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, ya kan, dari mereka. Terus kita sekarang menjadi muslim, anak kita dengan muslim, dari siapa? Ya dari ulama-ulama yang membawa Islam ke negeri kita. Gitu. Maka anak kita harus kenal siapa Wali Songo, siapa Sunan Ampel. Sunan Ampel punya murid, siapa namanya? Harus tahu, gimana nggak tahu lah, kita muslim dari mana? Kalau ibu-ibu saya tanya nih, yang menyatukan Nusantara siapa? Ya, yang menyatukan Nusantara siapa? Nah, itulah yang kita terima kan di sekolah. Apa betul yang menyatukan Nusantara Gajah Mada? Tahun berapa Gajah Mada menyatukan Nusantara? Dengan cara apa Nusantara disatukan? Ingat nggak kenapa di Bandung nggak ada jalan Gajah Mada? Ada di Bandung jalan Gajah Mada. Kenapa nggak ada? Ada perang apa dulu? Ingat? Iya kan? Nah, perang Bubat kan? Jadi Gajah Mada dulu tidak menyatukan Nusantara, Sunda aja nggak disatukan. Ya, tapi itu yang ditanamkan ke anak-anak kita, bahwa artinya apa, Bu? Kenapa dibilang yang menyatukan Nusantara itu Majapahit, Gajah Mada? Karena mereka Hindu. Nanti datang Islam menghancurkan penyatuan Nusantara. Itu yang ditanamkan ke anak-anak kan. Kerajaan Majapahit diserang oleh kerajaan Demak, kan gitu. Artinya Majapahit menyatukan Nusantara, kerajaan Hindu. Sriwijaya menyatukan Nusantara, kerajaan Buddha. Terus di sekolah-sekolah diajari tidak ada kerajaan Islam yang pernah menyatukan Nusantara. Di kepala anak-anak kita apa yang ditanamkan dari kecil? Coba. Iya kan? Akhirnya, oh iya ya, Islam itu nggak bisa diterapkan. Karena di sejarah Islam tidak pernah menyatukan Nusantara. Ini udah diingatkan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Kata Buya Hamka, anak-anak kita dididik lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah. Iya kan? Raden Patah itu santri Sunan Ampel, mendirikan pesantren di Demak, kota Demak, kemudian berkembang menjadi kerajaan Demak. Beliau itu raja muslim pertama di tanah Jawa. Beliau maka gelar raja-raja Jawa itu Khalifatullah fil ard. Ya, Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Ini bukan orang sembarangan dan nggak betul Islam nggak menyatukan Nusantara. Justru yang real menyatukan Nusantara ini dua, apa? Satu Islam, dua bahasa Melayu. Coba ibu-ibu renungkan. Bahasa Melayu dulu kan di daerah Jambi dan Riau. Ini kan bahasa, dulu bahasa Melayu. Tadi saya mohon maaf terlambat karena ada tamu ya dari beberapa kiai dari Riau nginep di pondok saya. Ya tadi saya jam 3 pagi ngantar ke bandara. Saya ingatkan mereka ini pentingnya belajar bahasa Melayu. Karena dulu Nusantara ini disatukan dengan bahasa. Ya, kok bisa ya orang sampai ujung Maluku sampai Aceh berbahasa sama, bahasa Melayu. Bukan Jawa. Mayoritasnya Jawa. Kenapa bukan bahasa Jawa yang menyatukan Nusantara? Kenapa waktu Kongres Pemuda nanti 28 Oktober kan 28 semua sepakat, ya kan? Satu bahasa, bahasa Indonesia. Tokohnya siapa? Raja Ali Haji. Ya, yang menyusun kaidah bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Siapa Raja Ali Haji itu? Ulama besar, pahlawan nasional. Kakeknya kalau ibu-ibu ke Tanjung Pinang tuh, nama bandaranya kan
Bandara Raja Haji Fisabilillah, itu kakeknya Raja Ali Haji. Dulu kekuasaannya meliputi Rio sampai Malaysia Johor. Ya. Dan Raja Ali Haji inilah yang ulama, ya, sastrawan yang terkenal dengan Gurindam 12. Pernah dengar Gurindam 12? Ya. Ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal, saya kasih hadiah haji deh. Ya, 1444 Hijriah. Ya. Nah, yang hafal Gurindam 12, satu pasal aja deh dari 12 pasal itu. Hah? Udah lupa lagi, dulu nggak inget, sekarang lupa. Iya. Semalam yang kiai-kiai dari Rio itu saya bilang, karena di pesantren saya ada gedung Raja Ali Haji, ada Gurindam 12. Anak-anak SMP harus mengaji kitab Gurindam 12. Itu bagus banget. Ya, barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Ini pendidikan anak yang sangat bagus itu. Saya sering ke Riau, sering ke Kepri gitu ya. Kepri baru sekali, ke Riau sering isi di masjid-masjid, di radio, di TVRI sana. Saya bilang, ini gimana sih? Semalam kiai-kiai itu ngakuin, iya Ustaz ya, di sekolah kami di Riau nggak diajarkan Gurindam 12. Saya bilang, di Depok aja wajib. Coba Ibu, pasal 1 tuh gini bunyinya, barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Kalau orang udah nggak mau diatur oleh agama, Bu, udah nggak usah disebut namanya deh, dia nggak penting lagi sebagai manusia. Ya, barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Apa 4 itu? Barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Siapa yang kenal Allah pasti nggak mau menyalahi perintah dan larangan Allah. 2, barang siapa mengenal diri, sungguh ia telah mengenal Tuhan yang bahari. Ya, kenali dirimu, kita ini siapa, dari mana, untuk apa kita hidup, mau kemana setelah kita mati. Dalam diri kita itu ada jiwa, kenali jiwa kita. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ya. 3, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal dunia, ya, taulah ia barang yang terperdaya. Banyak orang, ya, kalau sudah terjangkit penyakit hubud dunia, ya, maka dia akan hancur. Bahkan umat Islam, kalau kata Rasulullah SAW, ya, kalau sudah kena penyakit hubud dunia, mereka seperti buih. Karena dia tujuan hidupnya bukan akhirat lagi, dunia sudah menjadi tujuannya. Kalau itu, dia akan menjadi buih. Ya, kata Rasulullah, bal antum kafirun walakinnakum guthaun kagutha'is sail. Ketika itu jumlah kamu banyak, tapi kamu seperti buih air yang mengalir. Ya, jadi barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudharat. Pasal 1 tuh, ya, jadi akidahnya. Pasal 2 rukun iman. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa tidak mendapat 2 termasa. Barang siapa meninggalkan zakat tiada hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji tiada ia menyempurnakan janji. Nah, pasal 3 akhlak, menjaga 7 anggota tubuh. Jika terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Jika terpelihara kuping, khobar jahat tiada damping. Jika terpelihara lidah, akan dapat daripadanya faedah. Jika perut terlalu penuh, keluarlah fiil tiada senonoh. Ya, nanti jaga kemaluan, jaga tangan, jaga kaki. Hidup ini, Bu, cuma 7 aja jaga itu, selamat kan gitu ya. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, ya kan, jaga perut, jaga kemaluan, jaga tangan, jaga kaki. Itu ada di kitab Gurindam 12. Itu ulama. Jadi ulama-ulama di Nusantara ini luar biasa hebatnya. Anak-anak kita harus kenal siapa Buya Hamka, ya kan? Nanti kalau film
Saya film Buya Hamka, semua anak saya 7 beli tiket, semua kita beli. Ya, rombongan nonton. Nah, diskusi kita. Bagaimana ada ulama seperti beliau ini, gitu kan? Supaya anak kita cinta ulama. Ya. Ada Muhammad Natsir, ya. Ada Ki Haji Hasyim Asy'ari, ada Ki Ahmad Dahlan. Jangan sampai anak kita nggak kenal. Ya kan? Lionel Messi kenal, Agnes Monica kenal. Siapa lagi ya sekarang ini? Ya. Buya Hamka nggak kenal, ya kan? Muhammad Nasir nggak kenal, Safruddin Prawira Negara nggak tahu. Ya, ini namanya tidak beradab kepada ulama. Karena beradab itu memuliakan. Kan sama Bu, beradab. Nah setelah itu adab siapa? Adab pada orang tua. Anak kita saudara sama orang tua, kasihan dia kalau nggak beradab sama orang tua, ya. Karena ridho Allah digantungkan kepada keridhoan orang tua. Setelah itu adab siapa? Pada guru, ya. Jadi kan tujuan kita Bu, mendidik anak nanti itu supaya dia dapat ilmu yang manfaat. Namanya ilman nafi'an, kan doa Rasulullah begitu yang diajarkan ke kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah berikanlah aku ilmu yang nafi. Apa itu ilmu yang nafi? Bahkan anak-anak itu sampai S3 kuliah di Indonesia itu nggak diajari. Yang dimaksud ilman nafi'an itu apa? Apa ilmu yang mendatangkan uang? Apa ilmu yang itu? Bukan itu. Ilman nafi'an itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Meskipun dia kaya, jadi pejabat, jadi segala macam, tapi dia nggak makin dekat dengan Allah, ibadahnya nggak makin baik, akhlaknya nggak makin baik, itu ilmunya tidak bermanfaat. Meskipun dia hafal Quran, ya, meskipun dia hafal hadis, tapi kelakuannya nggak benar, adabnya nggak benar, akhlaknya nggak benar, dia bukan ilman nafi'an. Ilman nafi'an itu misalnya ya, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang semakin menambah kecintaan kita kepada akhirat. Ilmu yang semakin mengurangi kecintaan kita pada dunia. Ilmu yang semakin menajamkan basiroh kita untuk mengenal cacat-cacat diri kita. Jadi ciri ilman nafi'an itu ilmu yang kita itu semakin tahu kelemahan diri kita. Ilmu yang mendorong kita untuk semakin bersemangat beribadah. Jadi gampang menilai diri kita. Anak-anak kita tuh lihat aja, dia setelah belajar ini tambah rajin nggak ibadahnya, ya kan? Tambah rajin nggak baca Qur'annya, gitu ya? Tambah baik nggak akhlaknya? Tambah cinta ilmu nggak dia? Lu anak ini nilainya 9, 10, 9, 10, tapi kok nggak seneng baca, nggak seneng nulis? Nah itu bahaya tuh. Ya, kiai-kiai dari Rio saya tunjukkan tuh, saya pasang poster yang besar dari Quridam 12, satu bait dari pasal kelima, ya, di antara tanda orang berilmu bertanya dan belajar tiadalah jemu. Bagus banget tuh. Jadi kalau ibu-ibu ya punya anak, mau anaknya cerdas, lihat aja dua ciri orang berilmu itu apa? Di antara tanda orang berilmu bertanya dan belajar tiadalah jemu. Ya, dia bertanya terus. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berpikir, bertanya, ya, kenapa ya kok kaumnya ini nyembah patung kan gitu? Kok bodoh banget patung disembah? Maka beliau bertanya, matahari, ya, bulan, bintang. Ya, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ya, falamma afala qala la uhibbul afilin. Itu dialog. Ciri anak pinter, orang berilmu, dia suka bertanya. Kalau ibu punya anak nih ya, senang bertanya, itu hidupkan. Jangan nanya melulu. Nah, itu itu capek kita ini kan. Itu tanda orang pinter, Bu. Anak pinter itu tadinya senang nanya dikit-dikit. Kenapa ya Pak ya? Kenapa Bu ya begini ya? Kenapa ya begini? Nah, itu pinter itu. Nah ini banyak kadang-kadang di sekolah ya, ada anak dimatikan kan, ya memang capek kan melayani anak
nanya melulu sih kamu. Ntar apa? Gitu, ya, biasa begitu kan. Ada pendidikan kita dengan di Inggris itu beda. Saya pernah 20 hari keliling di Inggris, terus saya tulis satu buku. Ada satu buku catatan di Inggris itu, ada satu penggal kisah waktu saya ke Edinburgh gitu ya. Ada satu University Edinburgh tuh. Kebetulan ada teman Malaysia, saya diundang makan di rumahnya. Nah, naik mobil dia. Nah, anak dia itu masih kecil ya, mungkin umur berapa ya? 4 tahun, 5 tahun. Sepanjang mobil dan sampai di rumah tuh nanya aja kerjaannya. Terus akhirnya bapaknya bilang, nah ini produk Inggris, anak terlalu ekstrovert. Ya, dia akhirnya hilang adab. Sebab nanti bertanya pun ada adabnya. Ya, jadi memang anak-anak di sana didorong Bu, pendidikannya itu dia berani bertanya. Ya, termasuk anak Indonesia yang sekolah internasional gitu kan. Waktu saya diundang gathering di sana di Kibar namanya kan, Keluarga Indonesia Britania Raya. Itu kan anak-anaknya lagi diajari jualan. Anak-anak Indonesia yang situ, anak-anak orang Indonesia itu. Nah, itu kalau jualan ngotot. Jual kacang gitu ya ke kita itu. Waduh, membujuk itu pokoknya harus laku, gitu lah. Saya tahun 93 waktu masih jadi wartawan di Republika dulu. Saya diundang Kemenlu Australia, meliput pemilu di sana. Salah satu agendanya itu mengunjungi sekolah SD di Australia itu. Saya ingat tuh, anak-anak SD kelas 4 kelas 5 itu kita datang tuh. Mereka nyambut kita itu dan aktif. Ya, jadi mereka itu nggak ada rasa kiko gitu ya. Kan beda dengan anak-anak kita. Ya, rata-rata anak kita nggak begitu. Ya kan, rata-rata agak introvert biasanya. Nah, ini harus diseimbangkan memang. Ya, jadi nanti kalau ibu punya anak yang suka bertanya gitu, ya. Nah, yang suka bertanya itu harus dipupuk, tapi adabnya dikasih. Misalnya kalau ada tamu, ya kan, ya kamu jangan bertanya, diem dulu gitu loh. Jadi, tapi jangan dimatikan. Karena ciri orang berilmu itu suka bertanya. Ya, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Ini rumus Gurindam 12. Di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Ada satu lagi yang bagus ya. Di antara tanda orang berakal, di dalam dunia ia mengambil bekal. Coba ibu-ibu renungkan ya. Ini Raja Ali Haji indah banget begini. Di antara tanda orang berakal, apa dia? Di dalam dunia ia mengambil bekal. Bukan numpuk-numpuk harta di dunia. Rugi banget, karena begitu dia mati hartanya nggak dia bawa. Justru, ya kan, kasih bekal. Ini karena saya di bidang ini, saya mengenalkan diri saya kalau belum kenal Bu ya. Saya Adian Husaini kan, saya ketua mimpin program doktor pendidikan Islam di UIK Bogor itu 12 tahun. Sementara saya punya anak 7. Ya, paling besar 28 tahun. Ya, saya tinggal di pesantren. Dengan istri saya ketua yayasan, nah itu yang berat. Nah, dia pegang uang. Istri saya itu ketua yayasan dari TK sampai SMA. Murid kami ada 400-an. Sehari-hari ya kerjaannya ngurus santri 24 jam. Nah, anak saya terapkan pendidikan yang mungkin beda dengan yang lain. Ya, anak saya nomor 1 IPB, dulu Gontor. 2 Al-Azhar Kairo, dulu Gontor juga. Anak saya nomor 3 perempuan, sudah S2. Dia kuliah 15 tahun, 19 tahun S1. Ya, sekarang 22 tahun dia S2 selesai. Semua anak saya dorong jadi guru, meskipun ada yang sekarang jadi karyawan, ya. Tapi saya bilang kamu harus ngajar. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena kalau kamu ngajar, saya dapat pahala. Kan saya nggak minta duit sama kamu. Kalau saya mati, saya banyak salah, saya banyak dosa. Siapa yang meringankan dosa saya? Kan anak. Bagaimana anak meringankan dosanya? Kalau anak itu mengajarkan ilmu yang sudah dia dapat. Santri-santri saya panggil satu-satu. Kamu lulus SMA, apa yang harus dilakukan? Ngajar ilmu yang sudah kamu dapat. Coba kamu ngajar Al-Fatihah saja, dipakai sholat terus.
pahala mengalir terus. Kamu dapat pahala, orang tuamu dapat pahala. Ngajar wudhu, ngajar toharoh, ngajar ngaji, ngajar akhlak, ngajar ibadah, Masya Allah. Apalagi akidah. Itu. Jadi kalau kita berpikir orientasinya akhirat, maka anak menjadi ladang amal. Jangan child free, rugi sebenarnya itu kan. Ya, maka makin banyak anak, makin bagus. Kalau bisa didik. Masalahnya kalau dia banyak anak nggak bisa didik, anaknya menambah dosa malah. Apalagi dia anaknya diajari ilmu yang salah, ya kan? Dibiayai orang tuanya. Terus ilmu yang salah itu diajarkan lagi, ya orang tuanya dapat dosa jariah. Jadi kita itu ada amal jariah, ada dosa jariah loh. Orang yang ngajar bahwa zina itu halal, ya dosa, dan dosa orang yang melakukannya. Ya, Rasulullah bersabda, man amila amalan sayyi'atan falahu wisruha wa wisru man amila biha. Siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Dan siapa yang berbuat baik, dia akan dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Makanya kalau berbuat dosa jangan dimedsoskan. Kalau berbuat dosa itu panik kan, kita berbuat salah itu sembunyi supaya nggak diikuti orang gitu loh. Maka kita boleh takhaduts bin nikmah. Saya nyumbang masjid nih, boleh nggak ditampakkan? Boleh. Niatnya apa? Bukan riya, supaya amal baik saya diikuti orang, boleh. Ya, dapat pahala kita. Ya, nah ini susah kalau politisi ini mau kampanye nih. Ya. Tujuannya apa? Berbuat baik, ya kan? Supaya dia milih saya kan. Nah, itu makanya kalau jadi politisi itu harus hatinya harus kelas tinggi, ya. Itu imannya harus kelas tinggi karena itu berat. Bukan nggak bisa ikhlas, bisa, tapi berat. Ya. Sekarang saya kembali ke tadi ya. Jadi taat apa tadi? Pada guru itu penting, pada ulama, anak-anak kita harus. Karena apalagi ulama itu ada dua jenis. Ada ulama yang baik, ada ulama jahat. Rasulullah mengingatkan, mimma akhafu ala ummati zallatu alimin wajidalu munafik fil Quran. Kata Rasulullah, yang termasuk hal yang paling aku khawatirkan menimpa umatku, zallatu alimin, orang-orang alim, orang pinter, ya kan, tapi yang sesat, yang salah, yang tergelincir. Itu berbahaya. Gelar profesor, doktor, kiai haji, tapi salah, wah berat itu, dampaknya berat. Nah itu Rasulullah sudah mengkhawatirkan itu, termasuk yang paling aku khawatirkan menimpa umatku, orang-orang alim yang salah, yang tergelincir, dan orang-orang munafik yang sudah berhujjah dengan Al-Quran. Dia orang munafik, benci Islam, tapi menyesatkan manusia dengan menggunakan ayat Al-Quran. Itu berbahaya. Akhirnya dia diikuti orang banyak, itu aja masalahnya. Sebab orang taunya dia ulama kan. Apalagi ada yang bilang, kok dia lulusan Timur Tengah kok sesat ya? Saya bilang, ya jangankan lulusan Timur Tengah, iblis itu lulusan surga. Iya kan? Iblis itu pernah di surga, ya kan? Berat kita ngadepin. Dan bos penyesatan, guru besar penyesatan, sekarang masih hidup, itu namanya iblis. Masih hidup iblis itu. Yang jadi masalah itu kita menghadapi lawan yang sangat berpengalaman dalam menyesatkan. Makanya jangan anggap remeh, ya. Kenapa dalam Al-Quran itu banyak sekali kita diingatkan kisah iblis dan Adam Hawa itu, berulang-ulang diingatkan dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat berikutnya terus diingatkan. Karena musuh kita itu masih sama, innahu lakum aduun mubinun, dia itu musuh kamu yang nyata, mubinun itu nyata. Ya, nanti termasuk ilmu setan nih Bu. Anak-anak kita harus diajari ilmu setan. Saya sedang terpikir nih mau membuat jurusan di kampus, jurusan setan.
Iya, setan ini luar biasa loh. Dari yang Al-An'am 112 ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh. Siapa musuh para nabi itu? Syayatinal insi wal jinni. Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Jadi setan itu ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Nah yang repot ini kan setan yang jenis manusia, setan jenis jin juga repot. Dua-duanya ini memang itu musuh utama para nabi. Ya, setan dua jenis itu. Kerjaannya apa setan-setan? Dua-duanya ini jenis manusia dan jin. Kerjaannya apa? Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka itu menyebarkan, membisikkan kata-kata yang indah. Zukhrufal qaul ghurura. Tapi untuk menipu. Ya kan? Coba ibu-ibu baca ulang, berulang-ulang itu dialog antara Adam dan iblis itu. Kan coba iblis di situ kan manis kata-katanya. Wala taqraba hadhi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini kalau zaman saya SMA dulu ini ayat kampanye. Ya, dulu pemilu waktu zaman tahu saya kelas 2 SMA tahun 82. Itu pemilu waktu itu pesertanya 3. 1 P3 gambarnya Ka'bah, 2 Golkar gambarnya pohon beringin, 3 PDI gambarnya kepala banteng waktu itu. Saya dulu SMA negeri tapi saya di pondok. Orang pondok semua dukungnya Ka'bah. Ya, P3 dulu, ya kan. Nah, saya masih ingat tuh dulu Jurkam P3 itu. Kalau kampanye itu ayatnya pakai wala taqroba hadhihi syajarata. Fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Dulu ini Bu tahun 82 itu dulu kampanye gitu. Wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin gitu kan. Maka coblos Ka'bah itu loh dulu ini saya cerita dulu zaman-zaman dulu saya semangat SMA saya udah sepeda puluhan kilo untuk ikut kampanye ya saya naik truk dulu wah saya pikir dulu itu berjihad dulu saya berjihad nih waktu saya di SMA tuh lama-lama saya tahu saya dekat dengan tokoh-tokohnya karena saya wartawan ya saya terakhir wartawan di Istana zaman Pak Harto saya dekat semua orang ini. Oh begini ya ternyata itu. Jadi ya nggak apa-apa kan udah dapat pahala dulu waktu zaman saya SMA ya nyoblosnya kan Ka'bah dulu begitu semangatnya ya saya mau cerita ini coba bayangan nah kan Adam sama Hawa dilarang oleh Allah mendekati pohon ya terus apakah iblis bilang gini hei Adam Hawa kan iblis itu senior Bu ya kan, makanya iblis nggak mau tunduk sama Adam tuh di situ karena dia lebih senior. Kalau ospek dia panitianya nih, iblis nih. Adam baru masuk, ya kan, di ospek sama iblis kan. Nah, disuruh sujud kan. Adam udah dikasih ilmu, wa'allama Adamal asma. Nah, Adam dikasih ilmu, malaikat sama iblis ini nggak ngerti, kalah kan sama Adam. Maka disuruh sujud sama Adam nggak mau. Nah, iblis itu cerdik, pinter banget ya. Hei Adam, ya Allah itu nyuruh kalian tidak mendekati pohon itu apa? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Sebenarnya maksud Allah supaya kalian itu nggak mendekati pohon ya. Apa? Supaya kalian tuh nggak jadi malaikat dan nggak kekal di surga. Bahkan iblis bersumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada keduanya. Aku ini Adam Hawa, lakuma pada kalian berdua ini laminan nasihin, pakai lam semalam taukid. Sungguh aku sumpah ya Adam Hawa. Aku ini tulus loh teman kamu, nasihati kamu. Maksud Allah ngelarang kamu dekati pohon supaya kamu tuh nggak jadi malaikat dan nggak kekal. Itu maksudnya. Kan iblis nggak bilang, hei Adam, udah deh cuekin aja. Nggak begitu. Nah nanti ibu-ibu hati-hati tuh. Yang nyesatin, udahlah kamu jangan ikut ulama, jangan ikut Quran, nggak gitu.
Itu amatiran menyesatkannya. Dia ada kelasnya. Ibu-ibu ini ngaji di sini. Iblis, setan juga bikin majelis taklim. Kan jadi dokter, dia juga profesor. Ada kelasnya. Ya, minal jinnati wan nas. Masalahnya setan yang nas ini lah, yang jenis manusia ini, untuk menyesatkan manusia, dia buat disertasi doktor. Ada banyak. Ibu ingat waktu itu kan, yang di Jogja ada satu disertasi doktor, itu bidang syariah, dia pengurus MUI. Kesimpulan disertasinya apa? Al-Quran membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan. Kan heboh akhirnya. Saya dapat disertasinya. Nah, bayangkan dia ahli agama, bidang syariah, tapi kesimpulannya justru bertentangan dengan syariah. Lah gimana coba? Berat itu zaman sekarang. Coba dia itu alumni pesantren loh, pintar bahasa Arab, iya kan? Kiai, santrinya ribuan, terus ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Ya kacau itu. Ya itu contoh ya. Ini jadi didik anak di zaman sekarang ini hati-hati, maksudnya perlu ilmu. Ya, karena yang kita hadapi ini setan jenis manusia yang ilmunya tinggi. Ya, ini yang kenapa nanti bisa jadi kita itu dengan anak kita 1 meter jaraknya. Tapi anak kita ini sudah berpikirnya bukan kita, dia punya dunia lain. Ya, dia kadang-kadang nanti punya teman idola sendiri, punya dunia lain. Seperti dia di rumah kita, seperti dia sudah nggak ada di rumah kita, fisik ada di rumah kita. Tapi pikirannya, hatinya udah nggak ke orang tuanya. Ya, ketinggalan. Saya perhatikan ada nanti saya aja banyak anak saya ketinggalan tuh. Tiba-tiba sudah bisa begini, bisa begini. Ya kan sekarang anak 11 tahun, anak saya paling kecil itu 11 tahun sekarang. Waduh, lebih canggih dia sekarang handphone daripada saya. Kadang-kadang kalau saya macet handphone, laptop saya panggil, namanya Asad. Sat ini benerin. Ya, anak-anak segitu saya agak gaptek dikit sih kalau saya Facebook saya macet saya panggil anak ini, jadi susah. Saya Gojek aja nggak bisa pesan. Saya di mana kemarin saya kena ganjil genap, mobil nggak bisa masuk, turun di Pancoran, terus anak saya tolong dong pesanin Gojek. Nggak tahu ya kok saya tuh nggak bukan belajar sih bisa, cuma saya khawatir kalau saya bisa online, belanja online gitu kan, ngabisin duit. Saya bilang gitu aja. Dulu saya itu nggak mau, sampai transfer pun dulu saya nggak mau pakai online. Tetap kalau mau transfer saya ke ATM gitu. Lama-lama jebol juga saya. Akhirnya saya sekarang bisa transfer melalui ini. Ya memang kacau. Beda memang. Saya berarti kan istri saya dikit-dikit online. Ya ada gunanya sih. Ya, tapi saya bilang hati-hati loh ya. Ini dunia makin apa sekarang itu? Ya makin dimudahkan, makin canggih ya. Sekarang ini mau maksiat ya mudah, mau berbuat baik ya mudah. Ini kan luar biasa. Ini bisa jadi alat pahala kita yang luar biasa. Ya, kita menyebarkan kebaikan, pahala berlipat ganda. Tapi kalau kita salah menyebarkan informasi yang salah, menfitnah orang, ya kan, dosanya juga berlipat-lipat. Itu masalahnya. Ya. Jadi ini adab ya, adab tentang tadi itu ya, adab pada ulama, ya, adab pada orang tua, adab pada diri sendiri. Anak tuh harus tahu adab pada dirinya, ya, jangan merusak dirinya, makanan, termasuk itu adab makan. Saya punya mahasiswi ya, sudah selesai ambil doktor bidang pendidikan Islam. Kebetulan beliau ini seorang profesor, umurnya udah 67 tahun. Jadi sudah profesor, ahli pangan, ngambil doktor lagi bidang pendidikan Islam. Karena beliau ahli pangan, akhirnya nulis disertasi doktor, judulnya Pendidikan Akhlak Makan Rasulullah. Karena beliau ahli dalam terutama gelatin, beliau ahlinya itu tulis disertasi tentang bagaimana sih akhlak makan Rasulullah. Oh indah sekali. Ya. Oh gitu. Ya. 30. Makasih, saya diingatkan. Yang begitu Bu, kalau saya kan penceramah, jadi kalau
saya itu hidupnya, sehatnya kalau dikasih mic. Saya tadi ngantuk di mobil tuh, karena tadi malam hanya tidur nggak lebih dari 2,5 jam, ngantuk. Tapi ada mic, hidup saya. Kami di Dewan Dakwah itu sudah jadi candaan sama Ustaz Suhada Bakri itu, kalau kita ini sakit dikasih mic bangkit. Gitu ya. Jadi terima kasih diingatkan. Jadi saya simpulkan dulu bahwa adab tadi itu ya, adibuhum wa alimuhum. Nah, ini kan belum sampai pada materi menjadikan rumah kita sebagai, nah ibu sekalian, menjadikan anak beradab tadi itu yang terbaik di mana? Di rumah. Karena adab atau akhlak mulia itu bisa tertanam. Anak kita bisa jadi anak yang jujur, pekerja keras, cinta ilmu, tidak sombong, pemberani, tidak pesimis, tidak ajes. Ajes itu lemah, dikit-dikit nggak mampu, saya nggak bisa, itu penyakit. Ya, itu penyakit, hati-hati itu. Namanya ajes. Makanya Rasulullah ngasih kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kunci kekalahan itu 2, 1 lemah, 2 malas. Itu sampai Rasulullah ngasih doa khusus. Ya, supaya anak-anak kita ajari doa itu. Ya, jangan lemah dan jangan malas. Itu sering saya perhatiin anak-anak. Saya ngisi ceramah nikah ya. Kamu mau punya anak berapa? 2, 3. Aduh, ini pesimis saya bilang. 10 apa saya bilang itu. Jarang saya ragu anak-anak itu yang punya anak berapa? 10 itu jarang. Ya. Ibu baca artikel saya di majalah Hidayatullah bulan Oktober 2017. Ada artikel saya judulnya Presiden 10 Anak. Saya dari tahun 2017 sudah kampanye. Kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children. Dan negara memberikan biaya anggaran untuk orang-orang baik. Nah, enggak semua orang. Karena adil itu tidak sama, ya, bukan 2 anak cukup. Ya nggak benar, karena di Indonesia ini ada orang yang nggak boleh punya anak. Jangankan 2, 1 aja nggak boleh. Siapa? Pemerkosa. Iya kan? Nggak boleh dia punya anak. Maka pemerkosa itu dikebiri hukumannya. Adil kan? Wong dia pemerkosa, masa anaknya sendiri diperkosa? Kan dia bukan manusia lagi. Iya kan? Tapi ada orang yang sepatutnya punya anak 20. Menurut saya ya kan boleh. Misalnya Pak Habibie, B.J. Habibie, menurut saya sih, ya sebaiknya Pak Habibie itu anaknya 13, ya kan? Kita 100 tahun lagi belum tentu punya orang seperti Pak Habibie, kan sayang, mubazir gitu. Pak SBY, ya, nah ibu-ibu boleh surati Pak SBY lah, sarankan, ya kasihan beliau sendirian, ya, maaf Pak SBY ini ya. Bukan, mungkin beliau tidak setuju dengan saya, ini kan pendapat saya ya, karena waktu saya jadi wartawan saya pernah dipanggil beliau, saya pernah ke rumah beliau juga. Menurut pendapat saya, orang-orang alim yang soleh yang mampu mendidik anak, yaitu diberikan tunjangan oleh negara, gitu loh, ya kan? Ini maaf ya, saya molor dikit karena jadi saya ke Sumatera Barat terakhir ya, 2 pekan yang lalu, ini besok tanggal 14 saya ke Sumatera Barat lagi. Saya baru tahu di Sumatera Barat itu memang dominan perempuannya luar biasa. Saya kan anggota pembina YARSI, Yayasan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Sumatera Barat. Ada 6 rumah sakit. 6 rumah sakit itu 5 direkturnya perempuan. Ya, saya ke Padang Panjang, direkturnya perempuan. Bilang 70% karyawan di sini dokter, perawat perempuan. Sampai kami Ustaz susah kadang-kadang nyari perawat laki-laki. Terus saya ceramah lagi di Universitas Muhammad Natsir. 90% mahasiswanya perempuan. Terus ada profesor dokter cerita ke saya, Ustaz mahasiswa saya sekarang ini Ustaz, dari berapa tahun terakhir ini 70%-nya perempuan di kedokteran. Bahkan sekarang dokter-dokter yang dulunya nggak ada perempuan, sekarang udah perempuan masuk. Dokter ortopedi dulu nggak ada perempuan. Dokter bedah dulu langka, sekarang udah banyak perempuan. Sumatera Barat saya WA Pak Gubernur mohon ada kebijakan. Saya kaget waktu saya di hotel sarapan, dalam sejarah saya tidur di hotel. Sarapan pagi itu mungkin 95% itu isinya perempuan, cuma 4 orang itu. Kami Dewan Dakwah semuanya perempuan semua yang makan di situ. Saya tanya resepsionisnya, ini
sehari-hari begini hotel. Enggak Ustaz, ini dari Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian itu yang hadir di hotel itu, yang rapat kerja di situ tuh, hampir semua enggak ada laki-lakinya, saya lihat tuh perempuan semua. Nah, bukan berarti anti perempuan, boleh aja. Cuma kan akhirnya kasihan laki-lakinya. Saya usulkan supaya ada keseimbangan ke Pak Gubernur. Adalah program. Terus ada dokter kandungan bilang, saya bertahun-tahun Ustaz nangani katanya. Terakhir ini Ustaz, hampir semua bayi yang saya tangani itu perempuan. Ya kan? Nah, kan harus diseimbangkan. Kasihan perempuannya. Itu kata dokternya itu. Sekarang kami nyari perawat laki-laki susah. Sekarang ada beberapa sekolah Bu, nyari guru TK, guru SD laki-laki itu susah. Ya. Jadi ini Bu, sementara kita ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kok enggak ada pemberdayaan laki-laki? Kasihan nih Bu, laki-laki itu semakin enggak berdaya sekarang. Ya, jadi perlu dikasihani, kasihlah saya bilang anggaran negara sedikit aja untuk memberdayakan laki-laki. Ini nanti bukan diskriminasi, Islam nggak boleh diskriminasi, adil. Ya Bu, jadi sekarang ini saya simpulkan dulu, saya belum membahas tentang ilmu, kan di dua Bu ya, adibuhum, didiklah anakmu beradab, nanti wa'allimuhum, didiklah anakmu menjadi orang berilmu. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita bahas ini, bagaimana mendidik anak kita menjadi orang berilmu. Ya, kalau anak kita pinter, didik dia jadi ilmuwan, jadi ulama, ada caranya. Ya, kalau anak kita tidak pinter, didik dia jadi orang soleh, orang baik, punya life skill yang dia bisa mandiri, yang penting ibadah dan akhlaknya baik. Ya, itu ininya.